Lin Yun tersenyum santai. Saya tidak perlu berbohong kepada Anda tentang masalah ini. Saya beruntung memiliki seorang ahli untuk membimbing saya hari ini, sehingga saya dapat menangkap kesempatan pencerahan sekali seumur hidup. Pencerahan. Mu Lingyun tiba-tiba melompat. Dia tidak bisa tetap tenang. Untuk menyelesaikan pencerahan, selain banyak bakat, itu juga membutuhkan akumulasi yang tidak terputus dan sedikit keberuntungan. Hanya dengan cara ini kita dapat mengambil kesempatan pencerahan. Bahkan jika Anda menemukan kesempatan seperti pencerahan, apa yang dapat Anda sadari masih belum diketahui. Beberapa orang dapat mewujudkan cara yang luar biasa, dan beberapa pencerahan orang hanya hal-hal sepele. Dalam analisis terakhir, jika Anda ingin mengandalkan pencerahan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Anda, itu adalah keberuntungan yang unik. Tanpa diduga, Lin Yun yang ada di depannya, justru memiliki kesempatan seperti itu dan memanfaatkannya. Mu Lingyun tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemburu di hatinya. Selain itu, keduanya telah menghubungi sebelumnya dan berseru. Keberuntungan sialan. Pemilik King Hui tidak senang ketika mendengar ini. Apa itu keberuntungan sial? Anda jelas cemburu telanjang. Saya ingin mencubit saya sebelumnya, tetapi sekarang saya akan memberi Anda pelajaran yang bagus. Dengan batuk ringan, pemilik King Hui mengatakan bahwa itu adalah seorang pembunuh. Jadi, Mu Lingyun, menurutmu keberuntungan bukan bagian dari kekuatan? Mungkinkah kamu menyangkal bahkan hal yang paling misterius dan tidak terduga di dunia, Lak Dao? Kedua kalimat itu dibuang secara langsung, dan pemilik King Hui tampak bangga. Penuh antisipasi, dia menunggu penolakan Mu Lingyun. Selama Anda berani berbicara, saya akan memberitahu Anda Dao, membuat Anda terdiam. Mu Lingyun membuka mulutnya, tetapi memutuskan untuk tidak berdebat dengan Patriark King Hui saat ini. Pertengkaran tidak ada artinya, dan itu hanya akan menjadi beban baginya. Tepat ketika Patriark King Hui menunggu dengan sabar dan Mu Lingyun tidak ingin berbicara setelah dipukuli sampai mati, Lin Yun berbicara. Dia melihat tangannya dan kemudian ke Mu Lingyun. Ini bukan keberuntungan kali ini. Kali ini, bukan keberuntungan. Mu Lingyun tiba-tiba muncul di benaknya, menatap Lin Yun, dan memutar matanya. Oh, mendengarkanmu. Semua orang berpikir bahwa pencerahan yang hanya bisa dijelaskan oleh keberuntungan bukanlah keberuntungan di sini. Apakah kamu sudah menguasai sarana pencerahan? Mu Lingyun tidak terlalu memikirkannya. Itu adalah titik untuk menipu sedikit informasi. Lin Yun ini dikenal sebagai orang gila, dan dia tidak repot-repot menyembunyikan banyak hal. Mendengar ini, Lin Yun hanya menggelengkan kepalanya. Ketika saya mendapatkan pencerahan pertama saya gagal karena saya tidak dapat memahami lapisan terakhir dari belenggu. Pencerahan kedua adalah mematahkan belenggu dan mendapatkan cara saat ini. Ini semua karena tuan itu. Begitu dia menyebutkan orang itu, Lin Yun menurunkan alisnya tanpa sadar. Kata itu bahkan lebih rendah hati, tuan itu. Mu Lingyun memandang Lin Yun, dan hatinya dipenuhi dengan kengerian. Lin Yun gila. Dikenal sebagai orang yang paling arogan di keluarga King Hui. Tidak mudah bagi siapapun untuk berbicara di depannya. Hanya kekuatan yang bisa membuatnya menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, dia benar-benar sangat menghormati seseorang. Bahkan jika orang itu tidak ada di sini, dia masih memiliki gelar yang begitu terhormat, yang menunjukkan seberapa tinggi status orang ini di hati Lin Yun. Patriark King Hui di samping juga penuh rasa ingin tahu. Ketika Lin Yun mendapat pencerahan, dia sedang minum teh di halaman di bawah, dan bahkan untuk membiarkan pria besar itu melepaskan tangan dan kakinya, dia bahkan tidak melihat ke sini sepanjang jalan. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang proses pencerahan Lin Yun. Sekarang mendengarkan Lin Yun mengatakan ini, hal-hal tampaknya tidak sesederhana itu. Lin Yun tidak bisa membicarakannya dengan santai, tetapi jangan membuatnya sulit untuk melakukannya di antara banyak keluarga. Meskipun Patriark King Hui penasaran, dia masih tahu prioritasnya. Orang yang dapat menunjukkan pencerahan Lin Yun benar-benar luar biasa. Tentu saja, hal-hal baik ini harus disimpan di rumah King Hui dan dimanfaatkan dengan baik. Alih-alih dibicarakan dengan cepat oleh Lin Yun, identitasnya terungkap. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Patriark, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyentuh orang ini. Kepala keluarga King Hui sedikit kecewa, tidak ada yang bisa memindahkannya, yang berarti dia tidak bisa digunakan oleh keluarga King Hui. Tentu saja, keluarga lain secara alami tidak memikirkan hal-hal baik seperti itu. Mu Lingyun menatap Lin Yun dengan penuh harap. Ayo, aku ingin tahu siapa yang bisa mengarahkanmu ke pencerahanmu. Setelah kamu mengatakannya, aku akan memverifikasinya sendiri. Lin Yun tertawa terbahak-bahak. Mu Lingyun, kamu hanya memiliki kemampuan untuk berbicara. Aku mungkin juga memberitahumu. Selama kamu memiliki keberanian untuk meminta bukti, aku akan memberimu nama orang gila. Pandu aku ke pencerahan untuk kedua kalinya. Dan orang yang memaksaku untuk menyelesaikan proses pencerahan adalah ksatria semu yang ditunjuk oleh tuan kecil dari sekte pembunuh dewa, Tuhan. Mu Lingyun, jika kamu punya nyali, pergi ke tuan untuk memverifikasi. Mata Mu Lingyun berkedut. Siapa yang berani pergi?
Tuan kecil dari Sekte Pembunuh Dewa ditakdirkan untuk menjadi Tuan Sekte Pembunuh Dewa. Meskipun dia masih muda sekarang, hanya perlu beberapa ratus tahun untuk menjadi diaken. Jika saya menyinggung orang besar sekarang, bukankah itu hanya menyinggung Tuan kecil? Setelah kenyang, saya pergi untuk meminta bukti. Mu Lingyun melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jangan pergi. Aku tidak bisa memprovokasimu. Jika dia tidak ingin melihatku, aku tidak meminta diriku untuk membosankan. Mu Lingyun mengatakan alasan ini, tetapi sebenarnya dia sudah memiliki rencana di hatinya. Jelas tidak pantas untuk pergi ke si saat ini. Pria besar itu datang ke sini untuk menyelidiki tujuan dan cara Athena memasuki gua. Tidak apa-apa untuk pergi tanpa petunjuk, dan melecehkannya dengan hal-hal sepele ini. Bukankah ini mencari kematian? Tentu saja, Mu Lingyun tidak akan berhenti di situ. Dia telah memutuskan bahwa selama dia selesai mengurus urusan Athena, dia akan menjadi orang pertama yang mengunjungi. Pencerahan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Setelah keheningan singkat, pemilik King Hui juga tertawa keras, menepuk bahu Lin Yun dengan keras, dan menatap Mu Lin Yun dengan sedikit lebih bangga di matanya. Lin Yun, karena Tuan Si telah memberimu kesempatan seperti itu berarti Tuan Si menghargaimu, dan ada kesempatan untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Tuan Si di masa depan. Hati Patriark King Hui begitu menyegarkan. Hanya karena apa yang telah dia lakukan di rumah King Hui sebelumnya, situasi memalukan di depannya menghilang tanpa jejak. Hanya dengan melihat mata Mu Lin Yun, pemilik King Hui tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Anak ini tertegun sementara. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Pemilik rumah. Kepala rumah tidak baik. Seseorang bergegas keluar dari kehampaan, dan kita tidak bisa menghentikannya. Pemilik King Hui tiba-tiba berdiri, melihat keluar, dan mengerutkan kening. Orang yang bergegas keluar dari kehampaan? Di mana kehampaan? Ada keberadaan menakutkan yang bahkan dapat menelan dunia ini. Tidak ada ruang dan waktu, dan telah mati kesunyian sejak zaman kuno. Orang ini sebenarnya bisa keluar dari kehampaan hidup-hidup, jelas bukan orang biasa. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan dalam kehampaan, dan seberapa besar kekuatannya telah melemah. Hanya melihat penampilannya saat ini, sangat sulit bagi keluarga King Hui untuk menghadapinya. Jika dia kembali ke masa kejayaannya, akan ada tanda tanya apakah dia bisa menemukan lawannya di dalam gua. Cepat, atur semua orang untuk melawan. Segera beritahu Sekte Pembunuh Dewa.